Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 30 November 2022, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan seperti apa perkembangan terbaru daripada pergerakan indeks dolar saat ini. Langsung aja kita lihat di chart. Secara keseluruhan pergerakan daripada indeks dolar masih dalam pergerakan membentuk sebuah area konsolidasi ya, atau biasanya kita menyebutnya di sini gelombang korektif, di mana sebelumnya ada gelombang impulsif turun dan kemudian disusul oleh gelombang korektif. Range pergerakan sampai dengan saat ini belum ada perubahan yang cukup signifikan, di mana indeks dolar hanya bergerak terbatas ya. Anda bisa lihat ya. Di sini bergerakannya antara di kisaran area support 105.34 atau mendekati low weekly 105.63 sampai dengan high weekly-nya 107.993. Dan pada saat ini memang masih bergerak konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat ada beberapa hari ke belakang setelah dia menyentuh area support dan gagal breakout, di sini memiliki kecenderungan ada kenaikan ya, kenaikan di dalam area konsolidasi. Dan saat ini harga berada di area 50% ya, tengah-tengah daripada pembentukan struktur yang ada saat ini. Kemungkinan besar perlawanan buyer masih mendorong ya untuk dia bergerak menuju menguji wilayah high weekly ya di area sini. Nanti kita lihat ya perkembangannya, tapi yang pastinya kalau kita lihat dari low yang makin meninggi dan high-nya juga semakin meninggi, ini ada potensi dorongan buyer yang cukup signifikan ya. Dan tepat di hari kemarin ini ada uji area 50% ya, yaitu area golden level yang kita tarik dari titik A ke titik B. Kita menemukan area golden level ini mendekati open weekly bears, yaitu di 106.96. Artinya di sini besar kemungkinan akan menjadi titik uji hari ini ya, mendekati wilayah ini, atau dia akan koreksi dulu. Tentunya nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, untuk kita bisa melihat detail daripada pergerakan indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam terjadinya penutupan di akhir sesi ya. Di sini ada pembentukan doji ya. Ini ada doji. Dan kebetulan pagi ini terjadi open gap down ya. Ini ada open gap down dari posisi 106.83, ada open gap down. Anda bisa lihat besar kemungkinan biasanya kalau terjadi open gap down ini pergerakan indeks dolar akan terjadi penurunan dulu. Nah, setelah itu dia akan menutup gapnya, baik nanti kita melihat apakah posisi di area order block time frame 4 jam ini sudah menjadikan target penolakan daripada pergerakan indeks dolar itu sendiri. Dan tentunya kemarin sempat kita tarik ya garis di sini, dan posisi ada long legs doji dan kemudian impulsif bullish 2 kali sampai dengan ada candle doji. Ini sebenarnya sudah memberikan informasi kuat ya di wilayah kemarin area 50% 106.04 ini sudah menjadikan area penolakan penurunan dari indeks dolar itu sendiri. Meskipun pergerakan saat ini ya bergerak dalam area konsolidasi, tapi secara minor trend memang ada dorongan buyer yang cukup signifikan. Dan perlu kita ketahui ini terlihat ya, coba ada pembentukan chart pattern ya. Menurut saya kalau kita tarik dari titik terendahnya ini sampai dengan koreksinya ini ya, kita tarik seperti ini. Bentar, oke, nanti kita seperti ini ya. Kemudian yang bawah adalah ini. Nah, saya menemukan di sini ada racing wedge ya, ada racing wedge pergerakan yang merucut ke atas, ada potensi pergerakan racing wedge ya, dan kemungkinan besar posisi ini akan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Menurut saya seperti itu. Tapi untuk pergerakan sesi Asia dengan adanya ada gap ya, pembukaan daripada indeks dolar, besar kemungkinan dia akan terjadi kenaikan dulu atau menutup gapnya, karena ini adalah area compression ya. Pergerakan ini pergerakan compression yang besar kemungkinan akan mencari titik
Yang saat ini yang lagi kita deteksi ya, di sini ada time frame 4 jam yang menjadi batas penolakan ya. Kemungkinan besar wilayah ini akan terjadi penurunan berlanjut. Oke. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk membuat sebuah skenario. Nah, ini yang saya tadi bilang ada pembentukan racing wedge ya, ada pola merucut ya ke atas. Besar kemungkinan kalau ini nanti memang dia nutup dulu akan bergerak ke atas ya, meneruskan daripada pergerakan swingnya ini yang di hari kemarin. Setelah ini perhatikan ya, ini saya akan perbesar. Di hari kemarin tuh membentuk penurunan ya, nih ya, gelombang impulsif, korektif, dan kemudian dia terjadi kenaikan. Nah, kenaikan membentuk sebuah swing di mana ada impulsif, korektif. Impulsif ini besar kemungkinan akan menutup gapnya dulu, mendekati wilayah atau menguji sekali lagi area order block time frame 4 jam, baru kemungkinan besar akan terjadi penurunan. Gambaran saya seperti itu karena pola racing wedge ini memiliki kecenderungan dia akan meneruskan penurunannya. Seperti itu gambarannya. Ya, jadi polanya seperti ini, saya gambarkan dulu. Polanya seperti ini. Intinya kita lihat ya, apakah ini nanti ada dorongan minimal ke sini dulu baru dia akan ke sini. Ya, besar kemungkinan menurut saya membentuk pola seperti ini ya. Setelah dia breakout area trendline, hati-hati ya. Tandanya kalau dia breakout area trendline, maka besar kemungkinan menuju wilayah low weekly, menguji area ini dulu untuk hari ini. Dan kebetulan banyak news yang akan rilis ya untuk hari ini ya. Banyak sekali news yang akan rilis. Potensinya nanti akan kita bahas ya setelah kita menjelaskan dari struktur dari pergerakan indeks dolar ya. Jadi posisinya seperti ini ya, Anda bisa lihat pembentukan racing wedge dan kemungkinan besar posisinya atau harganya akan break area trendline bawah. Jika mana impulsif bearish bergerak di bawah area trendline ya, maka kecenderungan pergerakan indeks dolar akan terjadi pelemahan menuju area low weekly atau menguji area sini sampai dengan area supportnya yaitu 105.34. Oke, sekarang kita akan bahas kalender ekonomi. Apakah make sense dengan analisa teknikal dengan prediksi data ekonomi yang nanti akan rilis? Ya, langsung aja kita lihat data ekonomi untuk jadwal malam ini. Oke, kalender ekonomi hari ini ya, tanggal 30 November 2022. Yang pertama pukul 21.15 ya, atau kalau di sini pukul 20.15 ya, pukul 20.15 malam ada ADP non-farm employment change. Ini termasuk data ekonomi high impact yang memiliki dampak yang besar ya terhadap indeks dolar, baik menguat ataupun melemah. Data yang terlihat di sini, data sebelumnya ada 239.000 ya, 239.000. Diprediksikan data yang masuk ya, survei masuk di sini adalah 200.000. Artinya ada penurunan ya, data ADP non-farm employment change dari 239.000 turun menjadi 200.000. Jika mana ini nanti aktualnya sesuai dengan forecast ya, perkiraan, maka indeks dolar diprediksikan akan menurun. Oke, akan melemah. Lebih tepatnya seperti itu. Kalau data sebelumnya di tanggal 11 bulan 2, di sini ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Ada kenaikan yang cukup signifikan dari prediksinya 195.000 naik menjadi 239.000. Tapi untuk di minggu ini ya, ada sedikit perubahan nih, Anda bisa lihat ya. Posisinya ada penurunan dari 239.000 data yang rilis sebelumnya, ini diprediksikan turun menjadi 200.000. Maka diperkirakan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, kita lanjut lagi. Hal yang berdampak besar juga di sini pukul 20.30 atau setengah 9 malam ada GDP Amerika. Ya, ini yang yang sangat berpengaruh ya. GDP ini artinya mengukur ya tingkat sehat atau tidaknya ekonomi Amerika. Ya, maju atau tidaknya ekonomi Amerika di kuartal ketiga ini. Yaitu kalau kita lihat datanya 2,6% data sebelumnya. Nah, di sini ada prediksi peningkatan 2,7%. Oke, ada peningkatan sebesar 0,1%.
Jadi ada pertumbuhan untuk GDP Amerika. Jika mana pertumbuhan ini berjalan sesuai dengan prediksi, maka diperkirakan indeks dolar akan terjadi penguatan. Secara grafik stabil ya kalau kita lihat, dan sebelumnya memang ada kenaikan yang cukup tajam di bulan 10 ya, tanggal 27 dari datanya minus 0,6% ya. Kondisi ekonomi Amerika sebelumnya memang sangat kacau ya, atau buruk sekali setelah pandemi COVID-19, dan kemudian diprediksikan naik menjadi 2,4%. Ternyata hasilnya sangat tinggi sekali, 2,6%, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika sangat bagus. Dan malam ini diprediksikan naik sebesar 0,1% ya. Data yang terkumpul 2,7%, maka diperkirakan indeks dolar akan terjadi penguatan untuk laporan GDP Amerika malam ini. Alhasil kondisinya kalau kita lihat ADP non-farm employment change-nya mendukung indeks dolar melemah di pukul 20.15, tapi GDP di sini mendukung indeks dolar menguat ya, perbandingan 1:1 ya. Tapi saya melihatnya lebih ke GDP sih menurut saya, karena GDP ini laporan per kuartal ya. Nah, ini laporan per kuartal di kuartal ketiga ya, pasca daripada The Fed ya dalam menaikkan tingkat suku bunga, itu pengaruhnya sangat besar sekali. Oke, dan yang middle impact tidak akan saya bahas ya. Saya lihatnya yang high impact aja. Kemudian ada JOLTS job opening. Oke, di sini data sebelumnya adalah 10.717.000 ya. 10.300 prediksinya ya, 10.300. Artinya di sini ada pelemahan juga nih pukul 22.00 jam 10 malam ya. Ini berkaitan bersama dengan pending home sales ya. JOLTS job opening diprediksikan turun ya, maka indeks dolar akan kecenderungannya turun. Kemudian pending home sales ini juga high impact, pengaruhnya sangat besar, di mana minus 10,2% sebelumnya. Ini ada peningkatan ya untuk pending home sales sebesar minus 5,0%. Ada pertumbuhan di sektor rumah ya, penjualan rumah, di mana di sini terlihat data, kalau kita lihat ya, data sebelumnya ini turun drastis ya. Ini turun drastis sebelumnya dari prediksinya minus 5,0%, ternyata hasilnya adalah minus 10,2%. Ini penurunannya sangat cukup signifikan sekali. Dan hari ini diprediksikan ada kenaikan dari minus 10,2%, diprediksikan naik minus 5,0%. Oke, ini pending home sales ya, pukul 22.00. Ini juga berlawanan informasi beritanya dengan hasil JOLTS job opening. Nah, ini kita lihat ya respon pasarnya seperti apa. Dan tentunya yang ditunggu-tunggu oleh pasar yaitu Fed Chair Powell speak ya. Di sini pukul 01.30 ya. Ini nanti Powell akan berbicara ya. Jadi menurut saya ini hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua investor ya, atau spekulasi pasar, di mana mereka menunggu hasil dari pidato Ketua Federal Reserve Jeremy Powell ya, atau si Powell ini yang akan menyampaikan ya akhir bulan ini ya, tentunya di pukul 1.30 ya, dini hari, Kamis dini hari ya, hari Kamis dini hari. Mengenai yang disampaikan di sini ya, menyampaikannya di Hutchinson Center on Fiscal and Monetary Policy ya. Jadi tentang prospek ekonomi ya. Jadi dia akan berbicara mengenai prospek ekonomi ke depan dan pasar tenaga kerja ya. Nanti yang akan dibahas. Kalau kita lihat di pertemuan terakhir di bulan November, memang kecenderungan mereka menyampaikan itu lebih melihatnya nantinya diturunkan ya dari 75 basis poin, nanti akan rilis itu diprediksikan 50 basis poin. Jadi besar kemungkinan pasar juga meresponnya dengan baik dengan adanya penurunan tingkat suku bunga dari 75 menjadi 50 basis poin. Jadi ini yang disampaikan ya. Jadi kalau sampai terjadi penurunan sebesar 50 basis poin, besar kemungkinan indeks dolar pasti akan terjadi pelemahan. Kondisinya seperti itu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, karena nantinya ketika posisinya suku bunga ini diturunkan, pasti yang terjadi pada
mata uang, terus kemudian komoditas khususnya XAUUSD akan terjadi kenaikan. Ya, karena posisinya suku bunga diturunkan pasti lawan daripada mata uang yang lain. Ketika indeks dolar melemah, maka XAUUSD akan terjadi kenaikan, kemudian Euro, GBP, AUD akan juga terjadi kenaikan. Oke, ini prediksinya seperti itu ya. Nanti kita lihat hasilnya. Insya Allah apapun itu nanti saya akan sampaikan ya di grup Telegram hasil dari news yang nanti akan rilis. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.